Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Resmi Ramandasari Saragi SMH dengan perkuliahan Legal Opini dan Legal Audit. Seperti biasa, jangka waktu absensi 3 hari. Silahkan tuliskan di kolom komentar video YouTube saya. Kemudian jangan lupa setelah nanti absensi tolong difotokan aja, supaya sebagai bukti nanti jika terjadi sesuatu, misalnya nggak dapat lagi ininya, tulisan absensinya ya. Kemudian jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar YouTube saya. Tolong nanti di like dan subscribe ya. Itu udah 994, tinggal 6 orang lagi dapat 1000. Terima kasih ya. Oke, seperti kesepakatan kita di minggu lalu ya, terakhir kita membahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam menyusun kertas kerja atau FIRAC ya. Kita terakhir membahas mengenai analisa bukan sekedar menyandingkan fakta hukum dengan kutipan rule ya, atau peraturan saja, tetapi mengkaji pula baik dari aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis ya. Jawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan ya, kemudian dikembangkan dan cari argumentasi lain yang bertolak belakang dan cari solusinya. Nah, untuk membuat kesimpulan itu harus singkat saja, jangan panjang-panjang ya. Jadi ada di sana saran dan rekomendasi ya di dalam kesimpulan tadi. Oke. Kemudian untuk terkait pelaksanaan ya. Jadi terkait pelaksanaan itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada persiapan. Jadi persiapannya apa saja? Yang pertama identifikasi fakta hukum. Kedua identifikasi masalah. Yang ketiga inventarisir peraturan atau rule, teori dan pendapat ahli. Ketika sudah tahap persiapan sudah selesai ya, kita identifikasi dan kita inventarisasi, kemudian kita bahas ya, masuk ke dalam pembahasan. Apa saja bagian dari pembahasan? Yaitu yang pertama ada analisa FIRAC, kemudian ada bedah kasus, ada pendalaman dengan klien, kemudian cross check dengan bukti. Jadi ketika kita sudah mendapatkan info-info dari klien ya, jangan serta-merta langsung kita percaya begitu saja. Kita harus cross check dengan bukti-bukti yang ada ya, karena ada juga beberapa klien yang tidak jujur untuk bicara dengan kita. Jadi supaya lebih akurat dan maksimal, dan kita juga bisa sahih gitu ya, ketika orang meminta pendapat kita, jadi lebih oke aja gitu ya. Karena nanti Bapak Ibu dari mulut ke mulut akan sampai itu, oh ini profesional bagus tuh memberikan legal opinion. Atau kalau ketika nggak bagus juga dikomentari orang, oh nggak bagus, jangan ya. Jadi ini kesuksesan kita Bapak Ibu dari mulut ke mulut juga loh. Jadi hati-hati. Semua orang harus kita treat, harus kita perlakukan dengan baik ya. Kemudian setelah pembahasan maka kita masuk ke finalisasi draft. Apa saja bagiannya? Yang pertama ada transformasi FIRAC menjadi hasil telahan dan pendapat hukum. Yang kedua kita buat ya brief ya, note-nya ya, 1 halaman ya. Oke. Bapak Ibu, kemudian kita pindah ke pembahasan format telahan dan pendapat hukum. Jadi ada formatnya. Kalau Bapak Ibu buka nanti bahan materinya, terlihat ya. Ada brief note 1 lembar saja. Isinya apa? Ada permasalahan yang ditanyakan, kemudian ada dasar hukumnya, lalu ada pendapat ya. Jadi Bapak Ibu, telahan dan pendapat hukum ini terdiri dari beberapa ya. Ada 8 item. Yang pertama ada pendahuluan permasalahan ya, yang ditanya tadi ya. Kemudian ada dasar hukum dan perundang-undangan. Kemudian ada uraian fakta-fakta dan kronologis. Lalu ada analisa hukum ya, ada pendapat hukum, dan ada juga kesimpulan dan saran-saran atau solusi permasalahan ya. Kemudian
Selain itu, pastikan Bapak Ibu memahami ya perbedaan peristiwa hukum dengan fakta hukum ya. Lalu ada dokumentasi dan objek uji tuntas ya, ada dokumentasinya. Ada beberapa ya yang dibuat ya. Ini saya ada buat beberapa dokumen perusahaan secara umum, ada sampai 12 ya. Ada akta pendirian perusahaan dan seluruh perubahannya ya. Ini termasuk pengesahan wajib daftar perusahaan, berita negara Republik Indonesia, kemudian ada bukti setoran modal yang terlaksana, ada akta-akta RUPS, rapat direksi, rapat komisaris ya. Kemudian bukti-bukti terkait peralihan kepemilikan saham ya. Kemudian akta-akta ya, perubahan susunan direksi dan komisaris. Ini ada banyak ya. Ada banyak, nanti Bapak Ibu bisa baca terkait dokumen perusahaan secara umum. Ini ada sampai poin ke-12 ya yang saya sampaikan ya di dalam bahan materi yang sudah saya share sebelumnya ya. Oke Bapak Ibu, minggu depan kita membahas mengenai objek uji tuntas ya. Setelah kita bahas mengenai dokumen, kita langsung bahas mengenai objek ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berusaha menjadi yang terbaik. Dan selamat weekend. Di sini hujan deras. Ya, semoga di sana tidak hujan deras dan semoga weekend kita hari ini menyenangkan. Terima kasih. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.